Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Mairani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal penarikan simpulan dan pembuktian. Baik, untuk menyikat waktu, langsung saja kita simak untuk soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Diketahui premis sebagai berikut. Premis pertama, jika Nia rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Premis kedua, jika Nia menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Premis ketiga, Nia tidak lulus ujian. Kesimpulan yang sah adalah, jadi pertama-tama kita dapat sederhanakan untuk ketiga premis ini. Premis pertama, jika Nia rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Nia rajin belajar kita dapat misalkan dengan P, maka ia menjadi pandai kita dapat misalkan dengan Q. Maka untuk premis pertama, jika disederhanakan menjadi P, maka Q. Kemudian untuk premis kedua, jika Nia menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Nia menjadi pandai kita sudah misalkan dengan Q. Lalu, ia lulus ujian kita dapat misalkan dengan R. Jadi, dapat ditulis untuk premis kedua, yaitu jika Q maka R. Kemudian untuk premis ketiga, Nia tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian itu berarti ingkaran dari R. Nah, setelah kita menyederhanakan ketiga premis tadi, kita dapat menarik kesimpulan untuk premis pertama dan premis kedua, atau premis awal terlebih dahulu. Untuk premis pertama, jika P maka Q, dan untuk premis kedua, jika Q maka R. Kita dapat menggunakan silogisme, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka R, diperoleh kesimpulan pertama, yaitu jika P maka R. Kemudian, dari kesimpulan 1 ditambah dengan premis ketiga atau ingkaran R, kita dapat menarik kesimpulan dari ketiga premis, yaitu premis 1, premis 2, dan premis 3. Yaitu ternyata kesimpulannya adalah negasi P. Mengapa? Karena jika P maka R, kemudian untuk yang premis ketiga adalah negasi R, menurut modus tollens itu adalah negasi P. Jika P adalah pernyataan jika Nia rajin belajar, maka negasi P atau ingkaran P adalah Nia tidak rajin belajar. Jadi, kesimpulan yang sah adalah Nia tidak rajin belajar. Selanjutnya, kita akan melanjutkan mengenai pembuktian langsung. Jika N bilangan ganjil, maka jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Buktikanlah pernyataan tersebut menggunakan pembuktian langsung. Penyelesaian. Diketahui N adalah bilangan ganjil, jadi dapat didefinisikan sebagai N sama dengan 2K dikurang 1 untuk K elemen bilangan bulat positif. Selanjutnya, jumlah bilangan ganjil artinya N ditambah dengan N. N ditambah dengan N, kita masukkan nilai N-nya 2K dikurang 1 ditambah 2K dikurang 1. Kemudian kita peroleh 2K dikurang 1 ditambah 2K dikurang 1 sama dengan 4K dikurang 2. 4K dikurang 2 dapat difaktorkan menjadi 2 dikali 2K dikurang 1. Dengan memisalkan 2K dikurang 1 sama dengan M, untuk M elemen bilangan bulat positif, maka diperoleh sama dengan 2M. Bentuk 2M adalah bentuk bilangan bulat. Jadi, terbukti bahwa jika N bilangan ganjil, maka jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Kemudian untuk yang terakhir adalah pembuktian induksi. Buktikan 8 pangkat N dikurang 1
terbagi habis oleh 7 untuk setiap N bilangan asli. Bukti. Misalkan PN menyatakan 8 pangkat N dikurang 1 terbagi habis oleh 7. Yang pertama untuk N sama dengan 1. P1 sama dengan 8 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 7. 7 habis dibagi dengan 7. Jadi, untuk P1 adalah benar. Kemudian untuk N sama dengan K. Diasumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu 8 pangkat K dikurang 1 terbagi habis oleh 7. Yang ketiga, untuk N sama dengan K ditambah 1. Akan ditunjukkan bahwa P dalam kurung K ditambah 1 adalah benar, yaitu 8 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 terbagi habis oleh 7. 8 pangkat K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 8 pangkat K dikali 8 pangkat 1 dikurang 1. Untuk bentuk 8 pangkat 1, kita dapat ubah menjadi 7 ditambah 1. Karena 7 ditambah 1 hasilnya akan sama dengan 8 pangkat 1. Sehingga diperoleh 8 pangkat K dalam kurung 7 ditambah 1 dikurang dengan 1. Sama dengan 7 dikali 8 pangkat K ditambah 8 pangkat K dikurang 1. Telah diasumsikan bahwa 8 pangkat A dikurang 1 terbagi habis oleh 7. Dan 7 dikali 8 pangkat K jelas terbagi habis oleh 7, sebab mempunyai faktor 7. Maka 7 dikali 8 pangkat K ditambah 8 pangkat K dikurang 1 terbagi habis oleh 7. Sehingga P dalam kurung K ditambah 1 adalah benar. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa 8 pangkat N dikurang 1 terbagi habis oleh 7 untuk setiap N bilangan asli. Jadi, PN terbukti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.